Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Sudah bergabung semua? udah Bu. Sudah, alhamdulillah sudah bergabung dalam keadaan sehat. Meskipun anak-anak belajar di rumah masing-masing secara online, tetaplah harus semangat belajar demi mencapai suatu cita-cita kalian. Mari kita saling menjaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker agar terhindar dari virus corona ini. Mari kita saling mendoakan agar kita tetap sehat dan tetaplah di rumah masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengamati video contoh teks deskripsi, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian teks deskripsi, memerinci ciri isi dan tujuan teks deskripsi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Nah, untuk anak-anak mengetahui teks deskripsi, silakan amati video berikut ini. Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Itulah tadi teks yang pertama. Sebagai perbandingan, kita akan membaca satu lagi teks dengan judul Ayah Panutanku. Di hadapan kalian sudah tersedia teks masing-masing. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak,
dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya akan menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Setelah anak-anak mengamati video tentang teks deskripsi, tentu anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan apa yang diceritakan. Objeknya bisa berupa benda, tempat, peristiwa, hewan, orang, dan tokoh. Ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Itu tujuan dari teks deskripsi. Ciri objek yang dideskripsikan, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemudian berbeda dengan objek lainnya. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini menggambarkan pada judul berisi objek pada konteks tertentu seperti contoh yang ada di video tadi tentang keindahan pantai Parangtritis dan ayahku panutanku. Hal yang dibicarakan khusus keindahan pantai Parangtritis yang menggambarkan suasana pada pantai tersebut. Kemudian selain contoh pantai, tadi kita sudah mendengarkan tentang ayahku panutanku. Di sini menceritakan tentang sifat yang sabar ayahku sebagai panutannya dan memberi teladan. Adapun ciri isinya, ciri isi teks deskripsi terperinci menjadi perincian bagian objek, yaitu isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa, menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa, seperti tadi tentang ayah mengkonkretkan seperti apa, ya. Jadi di situ menceritakan keadaan atau fisiknya. Kalau menggunakan kata khusus, misalnya warna khususnya pada kata hijau, biru, toska, oranye, dan lain sebagainya. Nah, setelah anak-anak mengamati video tadi dan mempelajari tentang teks deskripsi serta ciri-cirinya, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Contoh objek teks deskripsi seperti apa, Bu? Contoh objeknya yang seperti apa, Nak? Yang bagian yang mana? Objek benda, Bu. Ya, kalau objek benda bisa kita deskripsikan atau kita menceritakan benda. Misalnya, menceritakan tentang lemari. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Tugas anak-anak adalah silakan baca teks deskripsi yang sudah Ibu kirimkan lewat grup WhatsApp tadi. Setelah anak-anak baca, silakan dijawab di buku tugas. Kemudian foto tugasnya dan kirim kembali ke grup WhatsApp. Tugas yang pertama adalah tuliskanlah ciri objek teks deskripsi yang ada pada cerita tersebut. Yang kedua, tuliskanlah ciri tujuan teks deskripsi yang ada pada cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah tuliskanlah ciri isi teks deskripsi yang ada pada cerita tersebut. Setelah anak-anak mengamati video dan pelajari teks deskripsi dan ciri-cirinya, silakan anak-anak simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks deskripsi, kemudian objek pada teks deskripsi, dan ciri-cirinya yaitu ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi. Tugasnya sudah Ibu terima semua. Secara keseluruhan, anak-anak memahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi karena sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Materi kita selanjutnya adalah tentang cerita fantasi. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami semuanya dan bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.